Hari itu, langit sore menggantung kelabu. Angin berhembus malas, membawa debu dan dedaunan kering ke arah trotoar yang sepi di pinggiran kota. Seorang remaja bernama Raka, 17 tahun, baru saja pulang latihan bola. Jalan pintas yang ia ambil melewati bekas stadion tua yang sudah lama terbengkalai. Stadion Angkasa. Bangunannya keropos, gerbangnya berkarat, rumput di dalamnya tumbuh liar seperti tak pernah disentuh manusia. Di tikungan dekat stadion itu, Raka berhenti. Di bawah tiang listrik yang retak, tergeletak sepasang sepatu bola tua. Warnanya hitam keabu-abuan, sudah lusuh dan berlubang di beberapa bagian, tapi tetap terlihat istimewa. Ada sesuatu yang memancarkan wibawa dari sepatu itu. Ia mendekat. Janggalnya, sepatu itu tampak baru saja digunakan. Masih ada sedikit tanah basah di bawah solnya, dan ada bau keringat samar yang belum lama hilang. Tanpa pikir panjang, Raka membungkus sepatu itu dan membawanya pulang. Ia merasa seperti menemukan harta karun. Malam harinya, ia memandangi sepatu itu lebih dekat. Di dalam lidah sepatu, tertera nama yang membuatnya terdiam. D. Iskandar Raka bergidik. Ia tahu nama itu. Semua penggila bola di kota ini tahu. D. Iskandar adalah pemain legendaris tim nasional Indonesia, era 70-an yang konon meninggal secara misterius di Stadion Angkasa dalam sebuah pertandingan amal. Ada yang bilang jantungnya berhenti di tengah lapangan. Ada pula yang percaya ia dibunuh karena menolak skandal pengaturan skor. Yang pasti, sejak saat itu, stadion ditutup dan namanya hanya disebut pelan-pelan. Keesokan harinya, Raka mengenakan sepatu itu ke lapangan. Ajaib. Ia merasa ringan, lincah, dan jauh lebih percaya diri. Umpan-umpannya lebih akurat, dribblenya tajam, dan tendangannya keras dan mematikan. Pelatihnya memuji, teman-temannya iri. Tapi malamnya, Raka mulai mendengar hal aneh. Suara detak bola. Di kamar. Padahal tak ada bola, langkah sepatu seperti sedang melakukan pemanasan. Dan ketika ia menoleh ke sepatu tua itu, ia bersumpah. Ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya, memakai jersey kusam nomor 10. 3 malam berturut-turut, Raka mengalami mimpi yang sama. Ia berada di tengah stadion. Tribun kosong, langit gelap. Di seberang lapangan, berdiri sosok pria kurus mengenakan seragam sepak bola usang. Wajahnya setengah terbakar, matanya hitam, dan dari dadanya menetes darah yang membentuk pola bulat seperti bola. Suaranya berat, retak, seperti mengalun dari dasar bumi. Kau telah mengambil milikku, maka kau harus menggantikannya. Raka terbangun dengan napas terengah, dan tiap kali bangun, ada tanah lapangan di bawah kakinya. Kadang ada jejak sepatu berlumpur di lantai kamarnya. Raka mulai menyelidiki. Ia mendatangi wartawan tua, mantan pengurus klub, bahkan penjaga stadion yang sudah gila. Dari potongan informasi itu, ia menyusun cerita. D. Iskandar adalah bintang lapangan yang dicintai banyak orang. Tapi ia membangkang sistem. Ia menolak disuap, menolak ikut bermain curang. Karena itu, ia dijebak. Dalam pertandingan terakhir, ia diberi minuman yang telah dicampur racun. Ia jatuh dan tewas di tengah pertandingan. Tapi lebih dari itu, jiwanya tak pernah benar-benar meninggalkan lapangan. Sepatu itulah satu-satunya benda yang tak dikuburkan. Hilang. Dan kini, ditemukan kembali. Suatu malam, Raka terbangun. Tapi kali ini, ia tak berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah Stadion Angkasa. Lampu menyala terang. Penonton bersorak liar, tapi tak punya wajah. Semua kosong. Di hadapannya, tim yang seluruhnya adalah bayangan gelap, dengan satu pemain paling terang, D. Iskandar. Wajahnya kini utuh, tapi matanya masih kelam. Buktikan bahwa kau layak. Jika menang, kau bebas. Jika kalah, kau akan menggantikanku selamanya. Raka tak bisa menolak. Kakinya bergerak sendiri. Sepatu itu memakainya, bukan sebaliknya. Pertandingan dimulai. Ia menggiring, menendang, berlari dalam irama yang bukan miliknya. Ia merasa seperti boneka. Di akhir pertandingan, ia kalah
2-1. Dan saat peluit dibunyikan, tribun menjadi gelap. Iskandar mendekat, menepuk pundaknya. Selamat datang di rumah. Esok harinya, keluarga Raka melapor ia hilang. Tak pernah kembali. Di kamar, hanya tersisa jersey dan tas bolanya. Namun malam-malam berikutnya, beberapa orang melaporkan melihat sosok anak muda bermain bola sendirian di Stadion Angkasa. Memakai jersey merah dan sepatu tua yang bersinar samar di bawah lampu redup.